Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas saham-saham yang bergerak di bidang healthcare. Kenapa healthcare? Karena saya lihat di beberapa waktu ini seperti ada tanda-tanda saham-saham yang bergerak di bidang healthcare ini akan trending, teman-teman. Dan kalau teman-teman itu update tentang berita tentang negara kita, teman-teman tuh akan tahu bahwa COVID-19 itu telah datang lagi ke negara kita, yaitu Indonesia. Di sini kalau teman-teman coba cari berita tentang COVID-19, sangat banyak berita-berita yang telah mengulas tentang COVID kembali ke negara kita. Salah satunya ini dari Detik ya, 1 jam lalu saya lihat di sini teman-teman perhatikan COVID-19 itu di Bali melonjak 60 positif, bahkan sudah ada satu yang meninggal. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini juga ya, sambut Natal dan Tahun Baru, kewaspadaan lonjakan COVID di Jabar ditingkatkan dan tanda-tanda COVID itu cukup jadi perhatian kita, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika ada sebuah sentimen yang seperti itu, apakah ada kesempatan yang bisa kita manfaatkan untuk di market? Oleh karena itu, saya melihat ada potensi, ada peluang yang bisa teman-teman lihat untuk manfaatkan tingkat volatilitas yang mungkin akan terjadi di saham-saham healthcare. Nah, tapi kita sebelum sampai ke topik pembahasan ya, saya ingin ingatkan dulu kepada teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, join di dalam suatu grup, yaitu grup VIP kita. Di situ kita biasanya men-sharing-kan saham-saham yang menarik secara analisa teknikal, secara fundamental. Biasanya kita sering sharing di situ. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin bergabung, syaratnya hanya cukup buka akun Mirai Aset Sekuritas under saya. Nanti teman-teman akan kita masukkan ke dalam grup yang dimana grup itu bisa menjadi sebuah tempat atau wadah supaya teman-teman tuh menjadi seorang trader yang jauh lebih mandiri ke depannya gitu. Jadi untuk informasi lebih lanjut nanti klik aja link yang akan saya share atau letakkan di deskripsi. Kita akan update tentang market terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan saya udah forecast ya tentang pergerakan indeks IHSG dan di perdagangan hari ini memang indeks kita ditutup melemah minus 0,70% di level harga 7.075. Kalau kita perhatikan di perdagangan hari ini tanggal 13 Desember, foreign itu outflow cukup masif, kurang lebih 800 miliar tadi saya lihat. Jadi itu ada sebuah tanda-tanda kemungkinan besar ada terjadi koreksi di beberapa waktu ke depan. Saya lihat di sini ya, teman-teman perhatikan saya udah tandakan area support untuk IHSG terdekat itu ada di 7.000. Kalau seandainya IHSG break di bawah 7.000, ada potensi yang sangat besar dia akan memasuki area demand yang kita tandakan di sini. Jadi kemungkinan besar kalau seandainya dia break di bawah 7.000, ada potensi dia akan kejar area 6888 sampai 6797. Jadi area terdekat kita harus perhatikan area 7.000 terlebih dahulu. Kalau ditanya saya, kemungkinan besar masih ada potensi mengalami koreksi untuk IHSG. Ditambah ya, kalau teman-teman perhatikan IHSG kita ini cenderung ketika terjadi sebuah negatif divergent, dia benar-benar sangat aktif terhadap divergent. Kalau di sini teman-teman lihat, di sini juga ada divergent. Jadi kemungkinan besar indeks kita akan mengalami koreksi. Di sini juga ada divergent ya, ketika terjadi sebuah pembalikan arah, selalu ada divergent dan IHSG kita sangat aktif terhadap yang namanya divergent. Jadi saya rasa sih kemungkinan besar masih ada potensi untuk koreksi terhadap IHSG dan bisa jadi pendorong untuk koreksinya IHSG kita adalah karena isu COVID-19. Nah, kita akan langsung saham-saham yang cukup menarik yaitu sektor healthcare. Di sini teman-teman lihat kalau kita menggunakan aplikasi Mirai, kita akan bisa perhatikan saham-saham yang ada di sektor healthcare. Saya udah filter ya, jadi saya nggak akan bahas semua saham yang ada di sini. Jadi saya udah pilih-pilih aja saham-saham apa aja yang akan kita bahas di video kali ini. Kita langsung saja, saham pertama itu ada IRA. Ini adalah salah satu saham healthcare yang mempunyai tingkat volatilitas yang tinggi di perdagangan beberapa waktu yang lalu. Kalau teman-teman lihat itu bisa dilihat dari volume yang meningkat. Ini teman-teman bisa perhatikan. Kalau kita lihat di sini sebenarnya terjadi sebuah candlestick doji-doji yang menandakan terjadinya minim likuiditas. Di sini teman-teman lihat dan di sini volumenya tidak ada. Namun beberapa waktu yang lalu terjadi sebuah lonjakan volume. Nah, terjadi sebuah lonjakan volume dan terlihat secara price action juga dia terjadi sebuah lonjakan.
Ini teman-teman perhatikan, ini untuk IRA sendiri sebenarnya ada potensi dia masih ada probabilitas untuk harga coba ke atas. Tapi ya teman-teman harus pahami ada yang namanya risiko yang harus teman-teman perhatikan juga, karena kita juga nggak bisa hanya berpikir sebuah profitabilitas, tapi kita juga harus pikirkan namanya sebuah risiko. Nah, perhatikan, untuk IRA kalau seandainya harga turun di bawah 488 berarti apapun ceritanya teman-teman wajib cut loss. Kalau seandainya teman-teman lihat ya, di perdagangan hari ini dia naik 9,6%, tandanya kurang lebih resiko potensial risk-nya itu sebesar 10%. Jadi sesuaikan dengan budget yang teman-teman harus masuk di saham IRA ini. Let's say kita katakan teman-teman ingin cut loss-nya itu 1 juta, ya udah teman-teman tuh maksimum masuk 10 juta aja gitu. Jadi jangan lebih, jangan nanti ketika teman-teman masuk saham IRA, masuknya 100 juta. Rupanya ketika harga tidak sesuai dengan forecasting, harga kena area stop loss kita, rupanya cut loss kita itu 10 juta dan akhirnya teman-teman nggak rela cut loss. Itu sangat berbahaya untuk pertumbuhan portofolio teman-teman ke depan gitu. Jadi pahami sebuah resiko terlebih dahulu, ketika teman-teman siap dengan resikonya, baru teman-teman boleh pertimbangkan untuk entry. Nah, untuk area kemungkinan besar ya, IRA itu kalau saya lihat dia bisa kejar area-area resisten, let's say kita katakan area 615 sampai 640 itu adalah area yang bisa dia kejar. Kalau kita perhatikan juga, kalau seandainya dia mampu break 670, dia akan kejar bisa let's say di 800 nih. Ini merupakan area supply yang kemungkinan besar dia bisa kejar kalau seandainya dia mampu break di atas 670 gitu. Jadi untuk IRA mungkin itu. Selanjutnya KF. KF ini jauh lebih menarik sebenarnya kalau kita bandingkan dengan saham IRA. Kenapa? Karena di sini secara struktur dia jauh lebih menarik untuk kita perhatikan. Nah, di sini juga sama seperti IRA, dia ada sebuah lonjakan volume yang sangat signifikan. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya, jadi volumenya ini sangat gede, tandanya ada sebuah tingkatan likuiditas di saham KF. Nah, kalau kita perhatikan ini ada sebuah resisten, dia breakout. Nah, kemarin coba dia breakdown lagi ke bawah, tapi ternyata di perdagangan hari ini dia mampu kembali lagi ke atas dan ini cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Kalau kita coba tarik Fibo, ini merupakan area 618, kita lihat ini merupakan area 618 yang kemana yang kemungkinan besar dia bisa lanjut rally. Kalau kita coba tarik Fibo ya, kita anggap ini menjadi sebuah wave 1 dan wave 3-nya itu akan kejar area 1355, area paling dekat. Paling jauh ada di 1665. Jadi ini cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Karena kalau kita perhatikan ada potensial gain yang cukup gede untuk saham IRA ini, teman-teman. Jadi dia ada potensi ya let's say kita katakan kejar 1665 dan itu sangat menarik untuk secara gain yang bisa teman-teman perhatikan. Jadi ada 67% untuk ke wave 3-nya. Nah, kalau seandainya bicara cut loss ya memang risk-nya cukup gede. Jadi, untuk saham-saham healthcare ini teman-teman juga harus pahami besaran risiko yang harus teman-teman persiapkan. Dan juga gain juga cukup gede. Sekarang tinggal teman-teman nih bagaimana cara mengukur sebuah risk to reward ratio-nya ketika teman-teman, coba berdagang di saham-saham healthcare. Secara price action KF ini masih sangat menarik untuk teman-teman perhatikan karena dia masih ada potensial untuk lanjut rally setidaknya paling dekat area yang bisa dia kejar area itu di 1355. Nah, selanjutnya SIDO. SIDO ini juga menarik tapi volatilitasnya tidak sebesar seperti IRA atau juga KF. Nah, kalau seandainya teman-teman tipe trader yang ingin lebih santai, ya saya sarankan sih lihat saham SIDO. Ini teman-teman perhatikan kalau seandainya ingin entry SIDO, cut loss-nya cukup di bawah 530, di bawah sebuah swing low yang telah SIDO buat. Jadi ini sangat, menarik ya. Jadi cut loss-nya itu clear di bawah 530 gitu. Kalau kita coba tarik Fibo, nah ini dia tepat juga di area 618. Jadi kita bisa gambarkan kemana harga akan bergerak, teman-teman. Kita coba tarik, nah kita tarik seperti ini, jadi kita bisa menemukan target harga kita ada di 615 sampai 675. Jadi itu sangat menarik untuk teman-teman bisa perhatikan. Nah, 675 itu ada sebesar 22% potensial gain dan untuk 615 ada sebesar 12% untuk potensial gain. Jadi cut loss-nya sendiri cukup di bawah 530, teman-teman. Jadi untuk SIDO masih sangat menarik untuk teman-teman perhatikan karena dia masih ada potensi
Untuk rally kejar area 615 dan juga 675. Selanjutnya ada Prim. Prim ini juga, saham yang masih cukup menarik untuk teman-teman perhatikan, ini adalah saham rumah sakit ya. Jadi saham Prim ini juga mempunyai tingkat volatilitas yang tinggi. Nah, di sini saya udah membuat pergerakan forecast-nya, kalau kita perhatikan di sini dari candlestick-nya sangat minim akan likuiditas. Di sini teman-teman lihat terakhir dia membuat sebuah bottoming di area ini, terjadi sebuah lonjakan likuiditas, itu terlihat dari volume. Teman-teman lihat di sini, tingkatan likuiditas kita bisa perhatikan dari sisi volume. Nah, ketika likuiditasnya mulai meningkat, kita menemukan sebuah structure yang cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Tapi juga lihat di perdagangan hari ini dia naik sebesar 10,5%. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin, entry di saham Royal Prima ini juga saya rasa masih sangat menarik karena target minimalnya itu dia ada di 123 kita katakan. Ini adalah target minimal dia. Nah, sekarang cut loss memang ada 10% tapi potensial gain-nya itu ada sebesar 30%. Jadi risk to reward ratio-nya pun ada 1:3. Itu sangat menarik untuk teman-teman perhatikan. Kalau kita lihat secara channel, nggak menutup kemungkinan dia bisa kejar area 170 nih. Nah, kalau kita lihat secara channel ya, dia bisa kejar area 170. Jadi tinggal teman-teman bagaimana caranya untuk menyesuaikan profile risk to reward ratio-nya gitu. Kalau saya pribadi sih melihatnya Prim ini masih cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Sekarang tinggal teman-teman bagaimana caranya untuk mengukur sebuah risk to reward ratio-nya ketika entry di saham Prim. Selanjutnya Same. Same ini juga, cukup menarik untuk teman-teman lihat. Kenapa? Karena di sini kita hapus dulu gambarnya ya. Kenapa saya katakan saham Same ini cukup menarik? Karena di sini kita lihat harganya kalau kita perhatikan secara psikologi, dia tidak mau turun di bawah 340 nih. Teman-teman perhatikan di sini ada lonjakan volume. Nah, ini ada average volume yang sangat menarik untuk diperhatikan. Nah, sekarang kita lihat nih, ketika harga kena area 340 dia di-reject naik. Ketika dia masuk area 340 dia di-reject naik. Tandanya apa? Tandanya kita bisa mengasumsikan ini ada area standby buyer. Jadi untuk area cut loss juga sangat clear, cut loss di bawah 340 teman-teman. Jadi untuk saham ini sendiri sih saya pribadi jujur sangat, cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Nah, untuk cut loss let's say kita katakan 336 aja. Jadi ada sebesar 6% untuk risk-nya. TP paling dekat ada di 400. Nah, jadi ini adalah area terdekat itu ada di 400. Kalau kita coba pakai Fibonacci, nah pas ya 400 area terdekat, area kedua itu ada di 446. Jadi untuk SAME sebenarnya masih cukup menarik juga untuk teman-teman perhatikan kalau seandainya teman-teman sedang mencari saham-saham yang bergerak di bidang healthcare. Nah, selanjutnya saham, Hill ya, Hill ini saham rumah sakit juga. Ini cukup menarik juga untuk teman-teman perhatikan, kenapa? Karena secara struktur sebentar, kalau kita lihat dulu ya Hill-nya. Nah, kenapa saya katakan cukup menarik saham Hill ini? Karena harga terjaga di bawah support. Nah, ini di atas support, sorry. Nah, support-nya itu ada di 14.30. Jadi ini sangat low risk ya kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di saham Hill. Nah, jadi plan-nya itu cukup cut loss di bawah ini aja. Nah, kita buat di 14.10. Jadi kalau seandainya harga close dan breakdown di bawah 14.30, ya udah kita exit dulu dan take profit-nya saya rasa teman-teman bisa langsung letak ya. Saya coba tarik di 1.600 aja. Nah, jadi untuk Hill ini masih cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Ini adalah saham rumah sakit. Memang volatilitasnya tidak setinggi KF atau juga IRA atau seperti Prim. Jadi kalau seandainya teman-teman, tidak sanggup untuk melihat volatilitas yang tinggi, ya saya sarankan sih entry-nya seperti saham Hill, Sido gitu. Jadi jangan nanti teman-teman tipe trader yang tidak siap dengan resiko, tapi masuknya KF atau IRA, itu sangat beresiko. Yang paling penting mental teman-teman dulu, siap nggak ketika entry dengan risk to reward ratio-nya. Kalau nggak siap, ya udah cari saham yang jauh lebih konservatif gitu. Nah, saham terakhir tuh ada DGNS. DGNS ini masih sama, ini masih cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Kenapa? Kalau kita perhatikan di sini, dari candlestick sebelumnya dia mempunyai tingkat volatilitas yang minim. Nah,
Ketika di sini dia mempunyai tingkat volatilitas yang minim, di sini kita temukan ada lonjakan-lonjakan volume yang sangat tinggi dan di video saya sebelumnya saya udah ulas bahwa yang masuk di saham DGNS ini broker-brokernya adalah broker-broker yang cukup aneh gitu. Jadi ini masih sangat cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Nah, sekarang saya kemarin sih plannya ya, jujur saya sendiri plannya itu tunggu dia mampu breakout di atas 300 teman-teman. Itu jauh lebih terkonfirmasi. Nah, kalau saya pribadi sih jujur saya akan tunggu dia breakout di atas 300. Ketika dia break, di situ kita akan ambil posisi gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham di DGNS ya sah-sah aja, yang paling penting perhatikan ini adalah sebuah area konsolidasi. Kalau seandainya harga turun di bawah 250 ya cut loss. Kalau saya sih lebih baik menunggu momentumnya dia break di atas 300 baru kita akan ikut harganya mau naik gitu. Nah, kalau kita coba tarik Fibonacci seperti ini, kemungkinan besar sih dia akan kejar area 408. Nah, kita coba tarik ya dari harga 280. Nah, ada potensial gain 45%. Jadi ini cukup menarik, teman-teman. DGNS ini cukup menarik. Apalagi kalau teman-teman coba lihat broker sumurinya, ya saham-saham ini yang mengakumulasi itu bukan broker-broker retail, tapi broker-broker yang sangat kurang familiar untuk kita perhatikan gitu, atau yang sering kita lihat di market gitu. Jadi DGNS ini sih masih ada potensial dia untuk rally. Kalau saya pribadi, kalau ditanya kemana rally-nya, dia ada potensi kejar area 408 gitu. Oke, mungkin ini aja saham-saham healthcare yang bisa saya buat videonya. Semoga saham-saham healthcare yang saya ulas di video ini bisa menjadi sebuah manfaat, bisa menjadi sebuah insight bagi teman-teman semua. Nanti saya akan update saham-saham ini ke depannya seperti apa, biasanya saya akan selalu up to date itu di, grup WhatsApp. Jadi kalau seandainya teman-teman tidak ingin ketinggalan up to date-nya, ya saya sarankan sih, ayo kita join di grup VIP kita dengan cara hanya membuka akun Mirai Aset Sekuritas under saya. Oke, sampai di sini aja videonya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.